Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan pretest PPG untuk mapel IPA. Nah, pada video ini kita akan membahas materi tentang yang pertama reproduksi sel dan hereditas, kemudian yang kedua teori asal-usul kehidupan dan evolusi. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info soal-soal terbaru dari kami. Langsung saja soal pertama. Dalam setiap makhluk hidup, ukuran dan bentuk kromosom berbeda-beda. Dalam tubuh makhluk hidup, kromosom terdapat di dalam inti sel. Kromosom ini yang membawa sifat individu dan membawa informasi genetika. Karena di dalam kromosom mengandung gen. Bentuk kromosom yang dilengkapi dengan dua lengan simetris disebut A. Metasentrik, B. Submetasentrik, C. Akrosentrik, D. Telosentrik, E. Monosentrik. Jawabannya adalah A. Metasentrik. Jadi metasentrik ini adalah kromosom dengan sentromer terletak tepat di tengah-tengah sehingga lengan kromosom sama panjang. Kemudian submetasentrik adalah kromosom dengan sentromer hampir ke tengah sehingga lengan kromosom terbagi tidak sama panjang. Kemudian akrosentrik adalah kromosom dengan sentromer hampir di ujung lengan kromosom sehingga lengan kromosom berbeda panjangnya secara ekstrim. Dan telosentrik adalah kromosom dengan sentromer terletak di ujung lengan kromosom. Dan monosentrik tidak ada ya, jadi ada 4 bentuk dari kromosom itu. Pada manusia, jumlah kromosom adalah 46 buah atau 23 pasang. Dari ke-46 buah kromosom itu, 44 buah diantaranya merupakan autosom. Sementara 2 yang lain adalah gonosom. Jumlah kromosom tubuh atau autosom yang terdapat dalam sel telur manusia adalah A. 22 pasang, B. 22 buah, C. 23 buah, D. 46 buah, E. 23 pasang. Jawabannya adalah B. 22 buah. Nah, sudah disebutkan di atas tadi bahwasanya pada manusia itu ada 46 buah atau 23 pasang ya. Nah, sehingga pada masing-masing sel telur dan sel sperma itu terdapat 23 kromosom. Nah, dari 23 kromosom itu khusus untuk sel telur ya, jadi pada sel telur nanti terdapat 23 kromosom ya, dengan penulisan 22 ditambah X, di mana 22 ini adalah jumlah kromosom tubuh atau autosom dan 1 kromosom sel kelamin. Nah, begitu juga untuk sel sperma, nah di mana penulisannya 22 tambah X atau 22 tambah Y. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein, polipeptida atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Gen diekspresikan dalam bentuk senyawa A. Karbohidrat, B. Lemak, C. Protein, D. Asam nukleat, E. Hormon. Jawabannya adalah C. Protein. Jadi gen yang diwakili oleh DNA itu terdiri dari senyawa-senyawa protein. Hemofilia adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh gen resesif yang terpaut kromosom X. Seorang anak laki-laki hemofilia dapat lahir dari perkawinan 1. Ayah normal, ibu normal heterozigotik, 2. Ayah normal, ibu hemofilia karir, 3. Ayah normal, ibu normal karir, 4. Ayah hemofilia,
ibu normal homozigotik? Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 1. E. 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk soal ini bisa kita tuliskan persilangannya. Nah, jadi untuk yang pertama, ayah normal dituliskan dengan gen XY. Nah, kemudian disilangkan dengan ibu normal heterozigotik, berarti XHX, ya. Nah, sehingga untuk kondisi ini dihasilkan F1-nya XHX, kemudian XX, kemudian XHY, dan XY. Nah, dari 4 keturunan yang dihasilkan, XHX ini adalah karir, perempuan karir, XX adalah perempuan normal, XHY adalah laki-laki penderita hemofilia, XY adalah laki-laki normal. Jadi di sini dihasilkan anak laki-laki hemofilia, berarti ini yang menunjukkan anak laki-laki penderita hemofilia. Kemudian untuk nomor 2, ayah normal ibu hemofilia karir. Nah, tuliskan dengan gen XY, silangkan dengan, nah, ibu hemofilia karir berarti XHX. Nanti akan didapatkan hasil yang sama dengan nomor 1, ya. Berarti ini juga akan dihasilkan laki-laki hemofilia. Nomor 3, ayah normal ibu normal karir, berarti ayah normal XY disilangkan dengan ibu normal karir, berarti XHX, ya. Sama juga dengan kondisi 1 dan 2, berarti ini juga akan dihasilkan. Kemudian yang keempat, ayah hemofilia, berarti XHY silangkan dengan ibu normal homozigotik, berarti normal XX, ya. Nah, sehingga pada F1-nya akan dihasilkan yang pertama XHX, ya. Kemudian yang kedua XY. Nah, di sini XHX adalah perempuan karir, XY laki-laki normal. Nah, sehingga tidak terdapat keturunan laki-laki yang hemofilia. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini sudah jelas 1, ya, 1, 2, dan 3. A. Pernikahan sedarah yang dilakukan oleh warga Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan berinisial AM 29 tahun dan FI 21 tahun sempat menggegerkan publik. Perkawinan antar saudara atau satu silsilah dekat tidak baik secara genetik karena A. Sering terjadi pertengkaran, B. Munculnya sifat yang sama dalam keluarga, C. Terjadinya perebutan warisan, D. Susah mendapat keturunan, E. Munculnya keturunan yang abnormal. Jawabannya adalah E. Munculnya keturunan yang abnormal. Jadi, perkawinan yang dekat secara silsilah ini akan memunculkan keturunan-keturunan yang abnormal secara genetik, ya, karena gennya itu dekat. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H besar yang dominan terhadap gen bulu putih H kecil. Perkawinan 2 ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio hitam banding putih sama dengan 1:1. Berdasarkan data tersebut, genotip kedua induk kucing adalah
A. H besar dan H besar. B. H besar dan H kecil. C. H kecil dan H kecil. D. H kecil dan H kecil. E. H kecil dan H kecil. Nah, untuk soal ini, untuk pilihan jawaban A ini sudah jelas akan dihasilkan semuanya hitam ya, berarti hitam 100%. Kemudian E, karena H kecil dan H kecil, maka akan diperoleh putih 100%. Kemudian untuk B ya, B kita tuliskan saja agar lebih jelas. H besar ya, disilangkan dengan H kecil. Maka akan diperoleh keturunan H besar H kecil ya. Karena H besar dominan terhadap H kecil, maka ini akan diperoleh fenotipnya hitam. Ya, ini juga hitam 100%. Kemudian untuk pilihan C, H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil ya, akan diperoleh keturunannya H besar H kecil, kemudian H besar H kecil. Nah, ini adalah hitam ya, fenotipnya hitam, dan ini putih. Maka perbandingannya 3:1. Untuk pilihan D, H besar H kecil disilangkan dengan H kecil ya, akan diperoleh keturunannya H besar H kecil dan H kecil. Ini fenotipnya hitam, ini putih. Nah, dengan perbandingan 1:1. Maka jawaban untuk soal ini adalah D. Disilangkan tanaman mangga buah lonjong rasa manis homozigotik dengan buah tidak lonjong rasa asam homozigotik. Sifat lonjong rasa manis dominan terhadap sifat tidak lonjong rasa asam. F1 disilangkan sesamanya. Diperoleh keturunan F2 sebanyak 16.000 tanaman. Jumlah keturunan yang lonjong manis adalah A 9.000, B 6.000, C 3.000, D 2.000, E 1.000. Nah, untuk soal ini bisa kita tuliskan genotipnya untuk lonjong rasa manis dengan L besar, M besar ya. Nah, nanti disilangkan dengan tidak lonjong L kecil, rasa asam M kecil ya. Maka dari sini ini P1 ya, akan diperoleh F1-nya L besar, L kecil, M besar, M kecil. Nah, ini akan disilangkan sesamanya. Maka ini kita buatkan saja dalam bentuk tabel seperti ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tinggal menghitung fenotip untuk lonjong manis ya. Karena tadi sifatnya dominan, maka kita tinggal melihat yang ada L besar dan M besar ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka diperoleh 9 keturunan pada F2 dengan fenotip lonjong manis ya, lonjong rasa manis. Maka jumlahnya 9/16 dikali 16.000 sama dengan 9.000. Jawabannya adalah A.
Perhatikan diagram persilangan tanaman bunga Linaria marokana. P1 A besar A kecil B kecil B kecil disilangkan dengan A kecil B besar B besar, di mana A besar A kecil B kecil B kecil adalah merah, A kecil B besar B besar dengan fenotip putih. Dipilih F1 A besar A kecil B besar B kecil dengan fenotip ungu. Apabila keturunan F1 disilangkan dengan tanaman bunga warna merah A besar A kecil B kecil B kecil, persentase tanaman bunga putih pada keturunannya sebanyak A 25%, B 37,5%, C 50%, D 62,5%, E 87,5%. Ya, dalam persilangan ini ya bisa kita tuliskan P2 sama dengan A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil B kecil B kecil ya. Nah, persilangannya bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk A besar A kecil B besar B kecil akan diperoleh gametnya A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, kemudian A kecil B kecil. Untuk ini gametnya adalah A besar B kecil dan A kecil B kecil. Ya, seperti ini. Nah, di sini bisa kita tentukan fenotipnya. Untuk A besar, untuk yang ada A besar dan B besar, maka akan diperoleh sifat berwarna ungu. Kemudian untuk A besar saja, warnanya merah. Kemudian B besar saja atau tidak ada huruf besarnya, itu adalah putih. Ya, maka di sini warnanya untuk A besar B besar B kecil ungu. Ini juga ungu. Kemudian ini warna merah. Ini warna merah. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Ini A besar ya, Bapak Ibu, A besar. Kemudian ini warna ungu, ini warna putih, ini warna merah, dan terakhir warna putih. Sehingga dari segi persentasenya bisa kita hitung ya, putih sama dengan 2/8 dikali 100%. Ya, sama dengan 25%. Jawabannya adalah A. 2/8 dikali 100% sama dengan 25%. Nah, maka jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah A, 25% ya. Wanita karir hemofilia menikah dengan pria yang menderita hemofilia. Kemungkinan anak-anak mereka laki-laki penderita hemofilia adalah A 0%, B 25%, C 50%, D 75%, E 100%. Nah, di sini dapat kita tuliskan, Bapak Ibu, wanita karir hemofilia berarti dilambangkan dengan XHX, ya, disilangkan dengan pria penderita hemofilia berarti XHY. Nah, maka akan diperoleh keturunan. Pertama adalah XH, kemudian XHY, kemudian XHX, dan XY. Nah, di sini ditanya adalah anak laki-laki penderita hemofilia ya. Nah, kalau kita tuliskan satu persatu, ini adalah anak ya, XH adalah perempuan hemofilia.
XHY laki-laki hemofilia, XHX perempuan karir, dan XY adalah laki-laki normal. Nah, maka untuk laki-laki penderita hemofilia 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Jawabannya adalah B. Pada persilangan monohibrid mawar merah M besar dan mawar putih M kecil dihasilkan jumlah keturunan 48 bunga. Jumlah bunga yang berwarna putih adalah A1, B3, C9, D12, E36. Nah, pada soal ini tidak disebutkan apakah merah dominan terhadap putih. Maka kita buat dua kemungkinan di persilangan monohibrid dengan sifat dominan, dan kedua persilangan monohibrid dengan sifat intermediate ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk dominan akan dihasilkan keturunan ya. Kita tuliskan dulu P1 M besar disilangkan dengan M kecil. Maka di sini akan diperoleh F1 M besar M kecil. Nah, selanjutnya M besar M kecil akan disilangkan sesamanya. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Maka F2 diperoleh M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil. Nah, untuk sifat dominan, maka ini akan diperoleh warna merah. M besar M kecil juga merah. Ini juga merah. Nah, M kecil adalah putih. Maka untuk putih pada persilangan dominan diperoleh keturunan sebanyak 1/4 dikali 48 sama dengan 12 bunga. Nah, untuk sifat intermediate ya, persilangan intermediate, M besar adalah merah ya, fenotipnya adalah merah, dan M besar M kecil merah muda, dan M kecil putih. Maka di sini tetap putih 1/4 dikali 48 sama dengan 12 bunga. Maka jawabannya adalah D. Jadi untuk bunga putih, persilangan dominan dan intermediate akan menghasilkan keturunan F2-nya dengan jumlah yang sama. Ani membeli jambu yang di luarnya mulus, tetapi ketika dibelah, banyak terdapat ulat di dalamnya. Menurut Ani, ulat-ulat itu ada secara tiba-tiba di dalam jambu yang ia beli. Di antara ahli-ahli berikut, pendapat ahli yang manakah yang sama dengan pemikiran Ani? A. Lazzaro Spallanzani, B. Louis Pasteur, C. Francisco Redi, D. Lamarck, E. John Needham. Jawabannya adalah E. John Needham. Teori yang dimunculkan oleh John Needham dan kawan-kawan disebut dengan teori abiogenesis ya, atau dikenal juga dengan generation spontanea. Nah, ilmuwan yang memunculkan teori ini antara lain Aristoteles, John Baptist van Helmont, dan John Needham. Ya. Nah, abiogenesis ini menyatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup. Jadi ulat-ulat yang muncul secara tiba-tiba dalam jambu ini ya berasal dari
benda tidak hidup. Francesco Redi membuktikan bahwa makhluk hidup bukan berasal dari benda mati, tetapi keberadaan makhluk hidup pada percobaan air kaldu yang dilakukannya berasal dari udara. Apa ketidakpuasan para pendukung teori abiogenesis terhadap percobaan Redi? A. Air kaldu yang digunakan dalam percobaan Redi direbus dulu sehingga cikal bakal kehidupan mati karena panas. B. Tidak adanya kontak air kaldu dengan udara, sedangkan udara merupakan penunjang kehidupan. C. Tidak adanya langkah ilmiah yang digunakan dalam eksperimen Redi. D. Kurang lamanya kontak air kaldu yang digunakan Redi dengan udara luar. E. Tidak adanya senyawa kimia sebagai asal mula kehidupan terjadi. Jawabannya adalah B. Tidak adanya kontak air kaldu dengan udara, sedangkan udara merupakan penunjang kehidupan. Jadi Bapak Ibu, pada percobaan air kaldu yang dilakukan oleh Francesco Redi, wadah yang digunakan dalam keadaan tertutup ya, sehingga tidak ada kontak air kaldu dengan udara. Nah, inilah ketidakpuasan pendukung teori abiogenesis terhadap percobaan Francesco Redi. Louis Pasteur melakukan percobaan penyempurnaan dari percobaan yang dilakukan Spallanzani dengan melakukan percobaan menggunakan labu leher angsa. Pertama-tama, kaldu direbus hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Apa yang menunjang keberhasilan percobaan Pasteur? A. Labu berleher angsa berhasil memberikan udara pada mikroba yang masuk melalui leher angsa sebagai penunjang kehidupan. B. Labu berleher angsa berhasil membuktikan bahwa meskipun air kaldu tidak direbus, tetap di dalamnya tidak ditemukan mikroba. C. Labu leher angsa berhasil menahan debu dan mikroba udara untuk masuk ke dalam labu dan tumbuh pada kaldu. D. Percobaan Pasteur dilakukan berulang-ulang untuk meyakinkan bahwa teori generatio spontanea tidak benar. E. Percobaan Pasteur menggunakan langkah ilmiah, dimulai dari pengajuan hipotesis, melakukan eksperimen, dan pengambilan kesimpulan yang sistematis. Jawabannya adalah C. Labu leher angsa berhasil menahan debu dan mikroba udara untuk masuk ke dalam labu dan tumbuh pada kaldu. Jadi pada percobaan Louis Pasteur ini beliau menggunakan labu leher angsa yang berfungsi menahan debu dan mikroba udara. Karena pada percobaan sebelumnya yang dilakukan oleh Spallanzani, wadah yang digunakan terbuka, maka secara bebas mikroba dari udara itu masuk ke dalam wadah yang menyebabkan air kaldu itu menjadi keruh. Nah, ini disempurnakan oleh Louis Pasteur ya. Percobaan yang dilakukan Oparin berhasil menggali informasi asal-usul makhluk hidup dari sisi biokimia. Dalam bukunya berjudul The Origin of Life, Oparin menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi beserta atmosfernya. Dari pilihan berikut, perangkat percobaan manakah yang digunakan Oparin untuk membuktikan asal mulanya kehidupan terjadi? Nah, ini ada beberapa gambar percobaan ya Bapak Ibu. Nah, jawaban untuk soal ini adalah D ya. Jadi percobaan Oparin itu menggunakan tabung ya dengan seperangkat peralatan listrik di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita jelaskan untuk gambar percobaan yang lain. Untuk gambar A adalah percobaan Louis Pasteur, kemudian B adalah percobaan Francesco Redi, kemudian C adalah percobaan Lazzaro Spallanzani, sedangkan yang E adalah percobaan Aristoteles. Para pendukung paham abiogenesis mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Salah seorang pendukung teori ini adalah Van Helmont. Apa yang dilakukan Van Helmont untuk membuktikan pendapat ini? A. Menggunakan air kaldu yang direbus, kemudian didiamkan beberapa hari,
dan kaldu menjadi keruh karena ditumbuhi mikroorganisme. B. Menggunakan keratan daging yang dibiarkan terbuka dan beberapa hari kemudian pada daging tumbuh ulat-ulat kecil. C. Menggunakan air kaldu yang direbus, sebagian tabung ditutup rapat dan sebagian lain dibiarkan terbuka. Pada tabung yang dibiarkan terbuka terdapat mikroorganisme. D. Menggunakan perangkat percobaan yang kemudian dialiri listrik sebagai pengganti halilintar dan terbentuk asam amino sebagai bahan dasar kehidupan. E. Membuat berbagai ramuan makanan tikus dan disimpan bersama kain bekas. Beberapa hari kemudian ditemukan tikus pada tempat tersebut. Jawabannya adalah E, ya, membuat berbagai ramuan makanan tikus dan disimpan bersama kain bekas. Beberapa hari kemudian ditemukan tikus pada tempat tersebut. Nah, dari sini Van Helmont menyimpulkan bahwasanya tikus itu berasal dari kain-kain bekas, ya. Nah, untuk percobaan yang lain, untuk percobaan A ini dilakukan oleh John Needham. Kemudian percobaan B dilakukan oleh Francesco Redi, ya, menggunakan keratan daging. Kemudian percobaan C, air kaldu yang salah satunya dibiarkan terbuka, dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Dan percobaan D menggunakan perangkat percobaan yang dialiri listrik, disebut dengan eksperimen Miller-Urey. Perhatikan mekanisme evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin tentang burung finch pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, apa yang dikatakan tentang evolusi menurut Darwin? A. Evolusi burung terjadi karena adaptasi burung terhadap makanan. Karena makanan yang berbeda-beda, burung finch harus menyesuaikan bentuk paruhnya dengan makanannya. B. Evolusi burung terjadi karena seleksi alam. Hanya burung finch pemakan biji yang dapat hidup karena makanan yang tersedia berupa biji-bijian. C. Evolusi burung finch terjadi karena burung finch pemakan biji dapat bertahan hidup meskipun makanannya yang tersedia berbagai macam makanan. D. Evolusi pada burung finch terjadi karena burung finch pemakan biji mendominasi populasi burung finch, sehingga lama-kelamaan burung pemakan lainnya menjadi musnah. E. Evolusi pada burung finch terjadi karena burung finch pemakan biji berdampingan dengan burung pemakan lainnya, tetapi populasinya kalah karena rentan terhadap penyakit. Jawabannya adalah B, ya. Evolusi burung terjadi karena seleksi alam. Hanya burung finch pemakan biji yang dapat hidup karena makanan yang tersedia berupa biji-bijian. Jadi menurut Darwin, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Dalam menjelaskan teorinya, Darwin menjelaskan beberapa bukti, diantaranya semakin banyak individu memiliki peluang untuk hidup, tetapi karena keterbatasan makanan, tiap individu harus berjuang mempertahankan hidup. Ya, yang didukung oleh ukuran tubuh, ya bisa saja kekuatan, kemampuan lari, atau ciri apapun untuk bertahan, yang menyebabkan individu mempunyai kelebihan terhadap yang lain. Jadi burung finch yang dapat terus hidup adalah pemakan biji, ya, karena hanya itu yang terdapat di alam. Perhatikan mekanisme evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck tentang jerapah pada gambar di bawah ini. Menurut Lamarck, bagaimana mekanisme evolusi jerapah terjadi? A. Jerapah berasal dari keturunan leher pendek dan panjang. Jerapah berleher pendek tidak dapat bertahan hidup karena tidak dapat menjangkau makanan dari dahan yang panjang. B. Jerapah berleher panjang dan pendek sama-sama dapat bertahan hidup dengan lingkungan yang mendukung. C. Jerapah berleher panjang berasal dari induk jerapah berleher pendek. Karena mereka harus menjangkau makanan dari dahan yang tinggi, maka lama-kelamaan lehernya menjadi panjang. D. Jerapah berleher panjang lebih tahan terhadap penyakit sehingga dapat mendominasi populasi jerapah yang hidup pada saat ini. E. Jerapah berleher pendek rentan terhadap penyakit, sehingga lama-kelamaan keberadaannya digantikan oleh jerapah berleher panjang. Jawabannya adalah C, ya. Jerapah berleher panjang berasal dari induk jerapah berleher pendek.
Karena mereka harus menjangkau makanan dari dahan yang tinggi, maka lama-kelamaan lehernya menjadi panjang. Jadi Lamarck merupakan ilmuwan biologi Prancis tentang evolusi kehidupan. Beliau menyatakan bahwasanya perbedaan antar individu terjadi karena kebiasaan atau latihan-latihan yang dilakukan individu tersebut. Selanjutnya diturunkan kepada anaknya. Jadi pada jerapah ini, beliau menyatakan bahwasanya jerapah yang ada sekarang itu berasal dari jerapah berlayar pendek. Karena kebiasaan jerapah itu untuk menjangkau makanan berupa daunan pada dahan yang tinggi, kemudian lama-kelamaan lehernya menjadi panjang. Nah, itulah yang dikemukakan oleh Lamarck. Seleksi alam, pergeseran gen dan mutasi merupakan kejadian-kejadian yang menyebabkan adanya evolusi pada makhluk hidup. Manakah di antara pilihan berikut yang bukan contoh dari peristiwa evolusi yang disebabkan oleh mekanisme seleksi alam? A. Ditemukannya kumbang berwarna hijau mendominasi di suatu tempat. Kumbang yang berada di lingkungan pepohonan mampu bertahan hidup karena tidak mudah dikenali oleh predatornya. B. Variasi ukuran pada kelinci. Ketika terjadi overpopulasi, anak-anak kelinci yang dilahirkan oleh induknya menjadi lebih kecil karena kekurangan makanan. C. Variasi pada paruh burung. Ditemukannya berbagai macam paruh burung karena perbedaan jenis makanan. D. Ditemukan lebih banyak kupu-kupu yang berwarna gelap daripada yang berwarna cerah setelah revolusi industri karena selamat dari predator. E. Banyaknya bakteri yang lebih resisten terhadap penisilin karena penggunaan penisilin yang lebih banyak oleh masyarakat. Jawabannya adalah B. Variasi ukuran pada kelinci. Ketika terjadi overpopulasi, anak-anak kelinci yang dilahirkan oleh induknya menjadi lebih kecil karena kekurangan makanan. Nah, ini bukan merupakan peristiwa evolusi, karena ini hanya keadaan tertentu yang menyebabkan anak-anak kelinci menjadi lebih kecil ya. Kalau seandainya makanannya menjadi atau lebih banyak, maka otomatis anak-anak kelinci ini akan berukuran normal ya, atau bahkan lebih besar. Untuk jawaban A, ini termasuk ke dalam seleksi alam ya. Kemudian C, termasuk pengaruh penyebaran geografis, jadi termasuk seleksi alam. Kemudian D juga merupakan seleksi alam, dan E ya, banyaknya bakteri yang lebih resisten ini merupakan salah satu contoh dari pergeseran gen. Seleksi alam merupakan prinsip utama teori evolusi Darwin. Berdasarkan prinsip tersebut, sejumlah fakta menunjukkan bahwa setiap generasi baru hasil keturunan menunjukkan adanya variasi. Adanya variasi menguntungkan individu dalam mempertahankan hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Atas dasar ini, maka spesies baru lama-lama akan muncul dan berbeda dengan nenek moyangnya. Atas dasar ini, dalam teori evolusi Darwin memiliki indikasi berikut. A. Setiap organisme dapat berevolusi. B. Spesies baru dapat terjadi bukan karena perlakuan manusia. C. Lingkungan tidak dapat membentuk spesies baru. D. Manusia bukan berasal dari kera. E. Spesies baru terlahir bukan dari spesies sebelumnya. Jawabannya adalah A. Setiap organisme dapat berevolusi. Jadi, atas dasar teori evolusi Darwin ini, maka setiap organisme itu bisa saja suatu saat akan berevolusi ya, tergantung kepada lingkungan ya, tergantung kepada seleksi alam yang dilalui oleh organisme tersebut. Homologi organ merupakan salah satu adanya evolusi makhluk hidup. Berikut mana yang menunjukkan homologi organ dari dua spesies berbeda? A. Kaki manusia dengan sirip paus yang fungsinya untuk menggerakkan tubuh. B. Tangan manusia dengan sirip depan paus yang fungsinya sama, yaitu untuk memegang. C. Kaki manusia dengan kaki hewan mamalia yang berfungsi untuk berjalan. D. Tangan manusia dengan kaki kura-kura sebagai alat gerak. E. Sayap kelelawar dengan sayap burung.
Jawabannya adalah A. Kaki manusia dengan sirip paus yang fungsinya untuk menggerakkan tubuh. Nah, organ yang homolog adalah organ-organ berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal mula sama dan kemudian berubah struktur sehingga fungsinya berbeda. Ini yang disebut dengan homolog ya. Contohnya, tangan manusia homolog dengan sirip depan paus, kemudian sayap kelelawar homolog dengan tungkai depan kucing. Lawan dari homolog ini adalah analog ya. Nah, apa itu analog? Analog itu adalah organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang fungsinya sama tanpa memperhatikan bentuk asalnya ya. Seperti jawaban yang lain, ini termasuk kepada analog ya, seperti sayap kelelawar dengan sayap burung, tangan manusia dengan kaki kura-kura, ya, kaki manusia dengan kaki hewan. Nah, ini merupakan analog. Nah, baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal-soal kita pada video kali ini untuk persiapan pretest PPG tahun ini. Ya, semoga ini dapat membantu persiapan Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Ya, kemudian untuk modul-modul dan contoh-contoh soal ini bisa Bapak Ibu download di link yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, sampai ketemu pada pembahasan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.